Suasana mencekam terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, SMKN, 2 Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada Jumat 17 Juli sore sekitar pukul 16 WITA. Sekolah yang berlokasi di Jalan Sonrong Daeng Mangung nomor 13, Kelurahan Sompuraya, Kecamatan Patalasang tersebut tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang tak dikenal, OTK, yang diduga merupakan geng motor. Para pelaku yang datang secara bergerombol menggunakan sekitar 5 unit sepeda motor langsung melakukan aksi teror. Mereka membentangkan ketapel panah bermata busur ke arah siswa-siswi yang tengah bersiap untuk pulang sekolah. Menurut kesaksian penjaga sekolah SMKN 2 Takalar, Rusli Daeng Lau, para pelaku datang berboncengan 2 hingga 3 orang tanpa mengenakan helm. Untuk menyembunyikan identitasnya, mereka memakai sueater penutup kepala serta masker. Ada kejadian anak-anak melewati sekolah. Mereka menggunakan sekitar 5 motor, berboncengan 2 dan 3 orang. Tidak menggunakan helm, cuma memakai sueater menutup kepala dan memakai masker semuanya, ungkap Rusli saat dimintai keterangan di lokasi kejadian. Rusli menambahkan bahwa kelompok pemotor tersebut sengaja melintas sambil mengacungkan busur panah yang siap dilepaskan ke arah halaman sekolah. Melihat ancaman tersebut, para siswa yang baru saja keluar dari pagar besi halaman sekolah langsung panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Teriakan, "Ada busur! Ada busur!" memicu histeria massal. Aksi teror geng motor kembali memakan korban di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Seorang pelajar SMA berinisial Rui, 15, warga Kalampa, menjadi korban panah busur oleh orang tak dikenal, OTK, pada Jumat 17 Juli sore. Nahas, 1 batang besi jenis anak panah, busur, tertancap di paha sebelah kanan remaja tersebut saat dirinya tengah dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya. Insiden ini terjadi di sekitar Jalan Sonrong, Kelurahan Sompuraya, Kecamatan Patalasang. Korban yang baru saja keluar dari lingkungan sekolah tiba-tiba berpapasan dengan sekelompok pemuda yang berkendara secara ugal-ugalan. Pamapta 1 SPKT Polres Takalar, Ibda Muhammad Rashidi, membenarkan adanya laporan mengenai seorang pelajar yang menjadi korban busur oleh orang tak dikenal. Setelah kami menerima laporan bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan, adanya korban kena mata busur sementara pulang sekolah menuju ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan, korban bertemu dan berpapasan dengan sekelompok orang menggunakan kendaraan bermotor roda 2, ungkap Ibda Muhammad Rashidi. Berdasarkan keterangan awal, pelaku berjumlah sekitar 10 orang yang mengendarai beberapa sepeda motor. Kebakaran hebat melanda pemukiman warga di Kampung Campagaya, Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Jumat malam, 17/7. 1 unit rumah panggung milik seorang petani lansia ludes dilahap si jago merah. Insiden yang terjadi sekitar pukul 23.30 WITA tersebut menyebabkan pemilik rumah, Hasan, 70, mengalami luka bakar di bagian wajah saat berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api. Saat ini, korban telah dilarikan ke Puskesmas Bontoramba untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Berdasarkan kronologi kejadian, api pertama kali muncul dari bagian depan rumah. Material bangunan yang didominasi bahan mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merambat dan melahap seluruh isi bangunan. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sembari menghubungi petugas. Kobaran api baru dapat dipadamkan setelah 3 mobil pemadam kebakaran, damkar, Kabupaten Jeneponto dikerahkan ke lokasi. Setelah berjuang keras,
Petugas akhirnya berhasil memadamkan api secara total pada Sabtu 18 Juli dini hari sekitar pukul 00 WITA. Seorang juru parkir, jukir, liar berinisial ST, 39, ditangkap polisi setelah diduga mencuri uang tunai Rp500.000 dari dalam mobil pengunjung sebuah rumah makan di Jalan Dr. Ratulangi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku melancarkan aksinya setelah mengetahui mobil korban dalam kondisi tidak terkunci. Kasus pencurian tersebut terjadi pada Minggu 12 Juli. Kanit Reskrim Polsek Mariso, Ibtu Agus Gama, mengatakan kasus itu terungkap setelah korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Petugas kemudian mendatangi lokasi dan melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar rumah makan. Setelah warga melapor ke Polsek, anggota mendatangi lokasi dan melakukan penyelidikan. Berdasarkan rekaman CCTV, kami berhasil mengamankan satu orang laki-laki yang merupakan juru parkir di rumah makan tersebut, ujar Agus kepada wartawan, Jumat, 17 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menangkap ST di Jalan Raja Wali, Kota Makassar, pada Jumat, 17 Juli 2026.